Selamat siang, kami dari kelompok satu ini akan menjelaskan tentang perawatan kehamilan pada ibu hamil dari tiga negara, Indonesia, Vietnam, dan Bangladesh. Saya Valen Victoria Ellen dan teman saya ada Ibu Fajrini dan Ibu Fitri. Halo Ibu Fajrini dan Ibu Fitri. Halo Ibu Valen. Halo Bu Valen. Seneng ya pada hari ini kita kembali lagi bisa berkumpul ya sesuai dengan janji kita kemarin ya. Kita kan mau membahas ya tentang perawatan kehamilan. Jadi pengen tahu ya bagaimana nih perawatan kehamilan pada ibu hamil di daerah ataupun di negara lain seperti itu ya. Eh, jadi kita akan sharing-sharing tentang perawatan kehamilan. Lumayan kan buat pengetahuan kita. Perawatan kehamilan dari mana nih yang mau disaringkan dulu ke kami nih? Dari Ibu Valen deh. Ya, kalau dari saya ya ibu-ibu, saya sih bacanya dari Indonesia, khususnya di suku Baduy, seperti itu. Nah, kalau di suku Baduy sendiri, untuk perawatannya itu saat kehamilan, ibu hamilnya tidak periksa ke puskesmas atau tenaga medis atau rumah sakit seperti itu Bu. Jadi datang ke Pariaji itu namanya. Jadi mereka datang ke Pariaji atau ke sana. Bagaimana pemeriksaannya kalau nggak diperiksakan ke medis? Nah, jadi di sana itu pemeriksaannya oleh Pariaji sendiri dilakukan pemijatan perut pada ibu hamil. Nah, agar kondisi janinnya itu sehat dan di sana juga diberikan ramuan rutin untuk ibu hamil Bu oleh Pariaji. Rutin nggak Bu Ibu hamil di suku Baduy datang ke Paraji tersebut? Iya Bu, kalau di sana itu ibu hamilnya rutin datang ke Pariaji. Nah, selama kehamilan, ibu hamil di sana dilarang untuk keluar rumah juga loh Bu dan bekerja berat. Kenapa begitu ya Bu kira-kira? Iya, karena menurut kepercayaan mereka selama hamil, eh, ibu-ibu hamil itu mudah eh, terpengaruh oleh roh-roh jahat seperti itu, Bu. Jadi, pariajinya memberikan eh, yang namanya kante sih, Bu. Kalau di sana mengatakan kante itu seperti gelang diberikan kepada ibu hamil, kemudian dipakailah sama ibu hamil selama 7 bulan masa kehamilannya. Ada jimat juga Bu yang diberikan seperti jimat pisau kecil seperti itu Bu. Nah, pisau itu dimasukkan ke dalam kantong ibu hamil, kemudian diberikan rajah juga kunyit seperti itu Bu yang akan dibawa oleh ibu hamil untuk menghindar dari roh jahat. Tapi berbeda juga loh Bu kalau ibu hamil di sana usia kehamilannya 4 bulan gitu. Itu mereka ada tradisi lagi Bu di usia 4 bulan itu yang namanya Nandeun Sapahyun. Tradisinya itu pemasangan gelang lagi. Pemasangan gelang itu benang, untayan benang putih diikat di tangan selama 3 malam 7 bulan. Mereka ini juga datang ke orang yang mereka percaya namanya Puun. Hamilnya itu akan membawa sirih, gambir, apu, gelang dengan kain warna hitam. Nanti di sana dibaca oleh Puun, dibaca mantra seperti itu Bu. Ada pantangan nggak selama hamil untuk Oh ibu hamil iya, dari tersebut? suku Baduy untuk ibu-ibu hamilnya ada Bu pantangan makanan. Durian seperti itu Bu, sambal, terus makanan buah nanas. Nah, kepercayaan mereka dapat menyebabkan janinnya panas. Kemudian kacang mentah itu dapat menyebabkan kecacingan pada janin. Menurut kepercayaan mereka, obat kimia yang mereka maksud ya, yang ada campuran kimia itu tidak boleh Bu, karena kepercayaan mereka dapat merusak janin seperti itu. Nah, mereka bolehnya itu minum air kelapa muda saat keluar bayinya bersih. Itu sih Bu yang saya baca selama ini mengenai perawatan kehamilan pada ya, ibu-ibu suku Baduy.
gitu. Nah, saya mau denger nih dari ibu-ibu yang lain pasti ya. Mulai dari Ibu Fajrini dulu deh. Kalau Ibu Fajrini dari mana Bu? Ibu baca literatur. Saya baca buku dari India, dari Bangladesh. Nah, di situ untuk perawatan kehamilannya itu lebih mengutamakan pembatasan makanan saja. Apa saja Bu makanannya? Kayak mungkin ada beberapa kayak dijelaskan sama Bu Valen ya, seperti makanan biji-bijian. Terus kalau di Bangladesh juga itu ada telur, sayuran berdaun, daging sapi, dan ikan gilsa, Bu Valen. Kalau boleh tahu kenapa ya alasannya begitu, Bu? Begini Bu, wanita di Bangladesh yang saya baca itu kalau sedang hamil dia umumnya percaya bahwa mengkonsumsi makanan jenis-jenis yang dibilang tadi, makanan biji-bijian, telur, sayuran berdaun, daging sapi, dan ikan gilsa itu berbahaya atau bisa menyebabkan diare pada ibu hamil nanti. Nah, selain ibu hamil juga untuk anak-anaknya juga nanti, entah pada kehamilan nanti atau pada saat lahir nanti. Tuh, Bu. Kalau dari yang buku saya baca tentang kehamilan di Vietnam itu, selama kehamilan juga memiliki pantangan yang diwaris. Seperti apa Bu pantangannya? Tantangannya itu seperti makan buah nangka yang matang, makan makanan laut seperti makanan tiram, makanan kerang-kerangan. Itu juga bisa menyebabkan diare dan ngiler pada anak saat anak lahir. Begitu, Bu. Itu karena apa ya Bu alasannya Bu? Karena takut nanti janin dalam kandungannya itu jadi besar, jadi agak susah untuk dilahirkan. Selain itu, pantangan seperti makanan pedas dan makanan terlalu manis juga bisa termasuk dalam pantangan. Begitu, Bu. Karena biasanya rentan keguguran pada janin. Ibu hamil di sana untuk periksa kehamilan gimana Bu? Periksa kehamilannya sih dari yang saya baca itu ya Bu ya, dari orang Vietnam itu biasanya mereka itu percaya dengan jimat juga sama yang kayak Ibu Valen, cuman bedanya itu jimatnya menggunakan benang berwarna merah dililitkan ke dalam dililitkan kepada ibu juga dan janinnya. Oh, begitu ya Bu. Oh ya ampun, seru juga ya kita baca-baca, kita lihat dari buku-buku ya Bu tentang perspektif budaya ya, budaya dari Indonesia, Vietnam, sama di Bangladesh juga ya. Jadi kebanyakan pantang makanan seperti itu ya kalau ibu-ibu hamilnya. Jadi untuk di Indonesia sendiri kan kita tahu pantang makanannya seperti buah nanas, durian, seperti itu dipercaya dapat mengakibatkan panas pada janin. Kemudian makan kacang-kacangan yang mentah seperti itu bisa dipercaya cacingan ya pada janin gitu ya, khusus suku Baduy ini seperti itu. Nah, Iya, terus Bu. di Bangladesh juga ya durian seperti itu ya Bu, terus anggur, biji-bijian, nangka gitu tidak boleh dimakan ya karena rentan juga ya ke Vietnam juga sama ya, laut, terus dipercaya ya untuk menyebabkan anaknya diare atau ngiler ya saat lahiran. Ya tidak boleh makan Iya, kelapa, Bu. nangka gitu ya Bu ya, rentan keguguran Hmm, ya. Terus untuk penggunaan iya, jimat-jimatnya juga ya secara tradisinya juga. Begitulah ya Bu-ibu dengan iya. kita membaca dari literatur ini, kita memiliki pandangan ya budaya dari setiap suku dan negara berbeda-beda ya Bu untuk perawatan selama kehamilan. Nah, melalui yang buku yang kita baca, kita tahu ya perawatan kehamilan itu sangat diperlukan ya bagi ibu-ibu hamil seperti itu. Nah, ini juga sebagai pengetahuan kita ya, ibu-ibu hamil itu uh, di daerah masing-masing kita juga ada ya untuk perawatannya
ya berbeda sesuai dengan sukunya. Tapi kita juga pasti ya untuk konsultasikan dengan tenaga medis, dengan dokter agar selama kehamilan kita itu anak kita nanti lahir nanti sehat gitu ya, ditangani oleh para medis juga agar terkontrol. Ibu-ibu, terima kasih ya untuk hari ini waktunya kita sudah berbagi pengalaman. Semoga ini semua bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi ya, Ibu-ibu, Bu Fajrini, Bu Fitri. Bye-bye.